Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, merdeka. Merdeka. Alhamdulillah. Bismillah, tawakkalna 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsu ma qaddamat liwat. Attaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Syukur pada Allah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam satu wadah arisan Jamas Indonesia Kuat ya. Mudah-mudahan menjadi media untuk kita bersilaturahim bersama untuk menyatukan visi misi tekad di dalam menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah untuk terus beristiqomah di dalam tekad kita untuk mewujudkan rahmatan lil alamin ya. Rahmat untuk seluruh alam semesta. Dari sini kita berangkat, mudah-mudahan dari forum yang sederhana ini depan bisa terus bertambah dan mengembang. Yang hari ini beranggotakan sedemikian banyak. Mudah-mudahan tahun depan kita akan bertambah lagi anggota arisan Jamas kita ini ya. Karena otomatis akan bertambah karena banyak anggota-anggota tabiin kita yang hari ini atas kehendak Allah banyak yang mendaftarkan diri di Jamas 220 ini, di Bantul ini ya, baik yang melalui informasi internet, baik yang melalui pertemanan. Karena sebenarnya hari ini yang dibutuhkan adalah memang pengayoman kepada umat yang terasa kurang, sehingga banyak umat kita ini yang hari ini bercecer di mana-mana. Oleh karena kami berharap kepada sahabat yang duduk ya, mau hadir di tempat ini semua hari ini, kami sangat berharap ke depan bisa mampu menjadi para pengayom ya, para penuntun, para pembimbing ya, sehingga umat itu mempunyai visi dan cara pandang yang seperti diharapkan pimpinan ya, mempunyai cara pandang yang luas, kemudian juga mempunyai cita-cita yang mulia sebagaimana pimpinan-pimpinan kita itu tidak sempit di dalam berpikir, di merdeka rohnya, merdeka pikirnya, merdeka ilmunya. Itu yang selalu digaungkan kepada kita semua. Itu semualah yang diharapkan agar kita bisa menjadi pribadi yang seperti itu, sehingga bisa menjadi pengayom ya, jiwanya luas, lapang, besar, pikirannya terus berkembang, sehingga pikirannya itu bisa memberi jalan kepada umat yang ada di bawahnya, tidak bingung, bisa menata kehidupannya, bisa menata perekonomiannya ya, bisa memanage kehidupannya dan kehidupan bersamanya ya. Kita sudah mulakan ya di Bantul ini dengan menata pribadi-pribadi, mengangkat, mengkualitaskan dan mampu berkembang, kemudian disatukan dalam kebersamaan. Kebersamaan ini sangat penting sekali karena untuk menopang daripada kelemahan pribadi ya. Di sini kita bisa belajar bersama, kita bisa menghimpun ya. Tujuan hidup bersama adalah menghimpun ya, segala potensi yang ada sehingga kita bisa menjadi bertambah pengetahuan, bertambah keilmuan ya, menyempurnakan, kemudian juga menghimpun kekuatan ya, termasuk di dalam menjawab masalah-masalah maupun program-program yang harus kita selesaikan dalam kehidupan bersama. Misalkan kebutuhan anak-anak
Ya, diselesaikan dengan DBS. Ya. DBS ini dibangun untuk menyelamatkan generasi kita atau memberi jalan generasi kita seluas-luasnya. Maka dari sekarang sudah dihimpun ini. Ya, 1 KK 100.000 rutin saja setiap bulan. Nah, kalau anggota arisan Jamas nanti 30 saja sudah 3 juta kan setiap bulan kita bertambah. Kas abadi umat yang bisa digunakan untuk umat. Dengan cara ta'awuniyah. Di saat kita membutuhkan kita bisa meminjam. Saat kita sudah berlebih, gantian kita mengembalikan, menolong yang lain yang baru. Generasi-generasi yang baru. Generasi yang sudah dientaskan mampu mandiri dan berkembang nanti juga akan membantu dalam sistem ini. Karena apa? Karena mereka paham bahwa mereka pernah dibantu di dalam DBS itu. Sehingga suatu saat mereka nanti tumbuh dan berkembang, mereka paham untuk bisa bergabung dalam DBS untuk menyelamatkan generasi-generasi selanjutnya. Ya, itu salah satu pentingnya mengapa kita berada dalam kebersamaan. Lebih daripada itu, yang utama yang ingin kami sampaikan adalah program negara. Program negara itu adalah sumber keberkahan hidup kita. Jangan sekali-kali kita berpikir negatif terhadap instruksi apapun yang disampaikan pimpinan. Ya, terutama pimpinan pusat, imam kita. Kita memiliki pemimpin, imam yang memberikan, membukakan hati dan pikiran kita sehingga kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Ya, itu karena memang ada pembinaan, ada pendidikan, ada arahan yang disampaikan terus menerus, tiada henti. Ya, pimpinan kita ini memberikan arahan tiada henti. Ya, kita kemarin sudah diberikan sarana keberkahan dengan adanya program Jamas. Program Jamas ini memang sesungguhnya diarahkan kepada anggota, ya, kepada anggota yang menjadi pendukung sejak lama, sehingga itu menjadi jalan bagi kita, ya, memberikan jalan menuju masyarakat sejahtera dengan menjadikan masjid sebagai sentral, ya, pergerakan ataupun sentral peradaban di dalam menata kehidupan manusia. Itulah program Jamas. Ya, kita sudah menjalankan sejak Desember tahun 2000 berapa? 14 ya? 14. Jadi sudah berapa tahun, Pak? 6 tahun. 6 tahun ya sudah berjamas ya. Total kumulatif Bantul sudah berapa ratus juta? Sudah hampir 900 juta, hampir 1 miliar. Sudah mau 1 miliar. Alhamdulillah, ini bersyukur. Siapa yang nyangka Bantul mau sampai 1 miliar? Pura-pura ya. Subhanallah. Subhanallah. Suryono berapa, Pak? Ya, kita ngomong kebersamaan dulu. Nanti dari sini semuanya akan berangkat ya. Kita akan bangga dengan kebersamaan. Jadi Paling-paling orang bisa. itulah kebersamaan. Jadi mari. Nah, dari sini kebersamaan itu dibangun sehingga angka-angka itu tidak terasa, dan manfaatnya adalah, ya, kita akan menunjukkan satu bukti karya nyata kepada masyarakat luas. Oleh karenanya bukti nyatanya sekarang sudah ada belum? Sudah ada.
segede alaihim gitu kalau habis segede alaihim. Bahkan sudah merambat kemana-mana. Bahkan kita sekarang sudah beli tanah itu sampai ke sono mana? Batam. Ratusan hektar. Bahkan target saya itu ribuan hektar. Di Batam jauh. Kalau dikirim ke Batam kira-kira siap nggak? Siapa yang siap dikirim ke Batam? Nah, itu kan aset kita, aset kita di sana. Di sana itu membutuhkan orang-orang yang membutuhkan orang-orang yang siap. Bagaimana bisa siap ya kalau di kader? Kalau di kader mana mau bayangin Batam aja udah kayak apa tahu jauhnya ya. Padahal kita punya rencana besar terhadap Batam. Batam itu pintu gerbang keluar maupun masuk. Ya, jadi kita tahu seluk-beluk keluar masuk. Kalau kita sudah punya ya markas di sana. Bukan hanya sekedar pertanian yang mau dikembangkan di sana, tetapi sudah berbicara Maluku, milih di sana adalah Malaka, Selat Malaka, belum Malukunya nanti lahan, nggak tahu nanti Maluku. Karena dari dua tempat itu kita akan mampu memiliki, mengatur, merajai, menjadi malik. Ya, pintu perdagangan dunia, ekspor impor itu dari situ. Di situ kita akan memahami lebih jelas, lebih teliti, lebih depan mata kita bagaimana dunia ekspor impor. Bagaimana kita nanti akan ya kan mempelajari perdagangan. Jadi punya misi yang jauh ke depan. Oleh karenanya ini kita punya program besar untuk mempercepat program rahmatan lil alamin. Ya, kita bukan menggerakkan yang anggota saja yang internal, akan tetapi saya sudah berpikir mengajak masyarakat jadi harus menjual apa yang kita bangun ini kepada masyarakat, mengajak untuk berpartisipasi di dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Ayo, siapa yang mau membangun Indonesia melalui lembaga masjid dengan bersodakoh. Begitulah swasta membangun negara melalui masjid. Kalau negara membangun negara melalui utang. Oh. Kalau pajaknya nggak ada, ngutang ya Pak Wi? Iya, utangnya kemana? Ya. Makanya kita mengajak masyarakat melalui sedekah, artinya kita mengajak membangun dengan kekuatan sendiri, tidak dengan menghutang. Ya, sehingga nanti efeknya adalah kemakmurannya kembali kepada masyarakat dengan gerakan sedekah hari ini yang tidak disampaikan ya sambil karya. Kenapa nggak disampaikan? Ya. Mari saya dengar pidato saya itu Jawa Tengah ini nggak disampaikan, ragu menyampaikan. Oleh karenanya mau kami sampaikan bahwa hari ini saya sekarang sedang mengajak masyarakat luas. Modelnya contohnya adalah kita. Ya, kalau kita kan udah biasa nih jamas ya. Bagaimana dengan masyarakat di luar menggarapnya? Bersedekah membangun dengan paket sedekah 1.500.000 mendapatkan souvenir saja Khusus saja. limited edition. Special edition. Jadi
Bagaimana ngajaknya? Ya kan kita mau punya modal dulu ya. Kita beli sodakoh dulu kan. Bersodakoh. Jadi nggak apa-apa. Amal kita ziyadah. Ya program Jamas. Ya ikut Sedekah program saja. saja. Untuk menjadi contoh kita ngajak teman-teman kita nih. Saya membangun masjid. Ya dapat hadiah ini saja ada. Itu harus bisa memasarkan. Dengan bahasa Souvenir. apapun yang kita miliki. Tentang bagaimana janji Allah orang yang membangun masjid akan dibangunkan rumah yang serupa di surga. Banyak hadisnya itu. Itu disampaikan untuk mengajak masyarakat. Harus bisa, harus berani. Saya aja tiap hari keliling untuk memasarkan saja, bukan memasarkan sajadah ya, mengajak masyarakat bersedekah, berhadiah sajadah. Tuh. Keliling kepada sahabatnya, kepada temannya, ayo. Jadi mengajak membangun, ya mengajak membangun terus, ya agar Indonesia ini selamat. Kemarin ada bahasa kitab, ada yang membahasakan dari Banten itu adalah beli tanah. Itu dimarahi kok sama saya. Kita ini nggak jual beli tanah. Tetapi kita sedang mengadakan gerakan ekonomi. Salah satunya yaitu menyelamatkan tanah itu atau menguasai tanah yang nggak ada tuannya, atau ada tuannya tapi yang mereka cukup murah. Itu kita selamatkan, kita beli. Kenapa? Soalnya kalau tidak kita beli, tidak kita selamatkan, hari ini tanah-tanah itu terus diambil asing. Makanya Pak Jokowi kemarin kan bikin program apa tuh, pemutihan kan, sertifikasi kan. Jadi ingin tahu berapa sih tanah yang masih kita miliki, berapa luas. Yang lainnya kayak di Kalimantan udah habis sama Cina, tinggal berapa persen tanah kita. Nah, maka tugas kita sebagai orang beriman, ya kan, yang di dalam Al-Quran, Innal ardo warisuha min ibadiha, harusnya diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Bagaimana mau mewariskan kalau kita tidak punya program, kalau kita tidak punya keinginan untuk menggerakkan, bergerak, mengajak wahai orang beriman, kita selamatkan tanah air kita. Katanya Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, tapi diambilin orang Cina hari ini. Meneng wae. 1 hektar 100.000. Tuh, bayangkan. Papua itu. Tuh, 1 hektar 100.000. 100.000. Bahkan hutan itu 1 hektar 100.000. Tuh, seperti itu, coba bayangkan. Terus kita orang beriman nggak punya program. Kalau punya program dikatakan macam-macam, difitnah macam-macam. Maka kita harus pandai, lurus pandai menyampaikan kepada sahabat, kepada umat, bahwa kita sedang membangun rahmatan lil alamin ini, agar nanti ke depan benar-benar Indonesia itu mampu menyelamatkan dunia. Gitu. Tadi saya saat di rumah dalang itu 50 tahun Indonesia ke depan itu kan, bahwa penduduk makin banyak, sebenarnya sumber pangan semakin habis. Pesimis nih sebenarnya, PBB aja pusing pikirnya. Bagaimana nih 50 tahun ke depan, bahwa dunia ini akan terjadi gejolak karena jumlah penduduk yang semakin melonjak, diperkirakan 9 miliar. Sementara sumber pangannya makin kurang. Makanya sekarang itu segala daya upaya digencarkan untuk membangun pertanian di bidang kita usaha itu.
Apa visinya? Misinya menyelamatkan dunia. Karena suplai pangan ke depan 50 tahun ke depan, ya ini yang diharapkan. Indonesia ini menjadi suplai pangan dunia. Dan yang melakukan proyek pembangunan pertanian dengan pertanian yang modern, ya baru di kita, yaitu nih rahmatan lil alamin ini. Bang, ada program pemerintah hari ini bikin membangun Ada di Kalimantan. Kandang bebek. kandang bebek. Kalimantan. Ya. Itu yang food estate. Ini program dunia yang harus mensuplai segala kebutuhan pangan. Hari ini kita sebagai penguat untuk bertahannya dan berkembangnya, ya, berjalannya proyek jangka panjang ini. Sebelum sistem itu berjalan, jadi sahabat-sahabat semua sabar. Kalau hari ini masih menerima apa itu namanya? Mangga ada busuknya. Hah? Ya? Sabar, ya sabar. Target utama nanti itu sebenarnya adalah kita memang semuanya berlebih. Indonesia itu berlebih pangan. Sekarang ini memikirkannya bagaimana pangan kita ini di luar sana kekurangan pangan. Amerika aja kemarin krisis berapa bulan itu sudah kekurangan pangan. Sabar, itu mau ke sana itu. Sebenarnya sekarang mampir dulu ke rumah Bapak Ibu karena jalannya belum dibuat. Ini batamnya lagi dibeli. Ya, batamnya lagi dibeli. Kapalnya dibuat. Kapalnya lagi dibuat. Sekarang mampir ke rumah-rumah dulu. Sayang kan? Kalau buat busuk, sayang. Kita yang punya kita berkorban dulu kan? Sabar. Kita lagi berpikir. Ini semuanya kita ini lagi merancang. Pimpinan lagi merancang. Nah, makanya biar cepat, jangan ngandalin kekuatan kita. Bulan besok kita harus masarin saja. Oke? Siap? Jawa Tengah belum ada yang mau nih. Bantul harus terdepan. Nyontohin lagi. Semuanya beli dulu, daftar dulu, nanti dicicil kalau belum punya uang 1,5 juta. Yang sudah punya uang langsung cash. Ya. Kalau mau daftar langsung nanti. Langsung didata. Pak Wi. Ya, Pak Wi aja ya. Koordinator ya. Sajadah ya. Iya. Nah, Pak Wi aja. Koordinator juga harus daftar ya? Ya. Koordinator